Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial di masa depan. Namun, di tengah semakin berkembangnya dunia investasi, muncul ancaman besar berupa penipuan investasi yang dapat menimpa siapa saja. Penipuan ini seringkali dirancang dengan sangat canggih, memanfaatkan ketidaktahuan atau emosi seseorang untuk mendapatkan keuntungan tidak sah. Maraknya kasus penipuan investasi ini tidak hanya terjadi pada pemula, tetapi juga menjerat investor berpengalaman. Penawaran yang terdengar terlalu menarik sering kali menjadi jebakan yang berujung pada kehilangan uang, reputasi, bahkan kepercayaan pada investasi itu sendiri. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda penipuan dan memahami cara menghindarinya adalah keterampilan yang sangat penting. Dalam video ini kita akan membahas 20 cara menghindari penipuan investasi yang dirancang untuk melindungi Anda dari berbagai jenis penipuan. Dengan memahami poin-poin ini, Anda akan lebih siap untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan aman. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menjadi investor yang lebih bijak dan terlindungi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menghindari penipuan investasi yang pertama, yaitu adalah jangan mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi. Janji keuntungan yang terlalu tinggi seringkali menjadi ciri utama dari penipuan investasi. Penipu biasanya menawarkan imbal hasil yang jauh melebihi rata-rata pasar, seperti 30% per bulan tanpa risiko. Angka ini mungkin terdengar menarik, tetapi sebenarnya adalah jebakan. Dalam dunia investasi, ada prinsip dasar yang tidak bisa dihindari. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula risikonya. Jika seseorang menjamin keuntungan besar tanpa risiko, itu adalah tanda bahwa penawaran tersebut kemungkinan besar adalah penipuan. Penipu sering menggunakan strategi psikologis untuk memikat korban. Mereka mungkin menunjukkan testimoni dari investor lain yang telah berhasil mendapatkan keuntungan besar. Namun testimoni ini seringkali palsu dan dirancang untuk meyakinkan Anda agar segera bergabung. Untuk melindungi diri, penting untuk selalu bersikap skeptis terhadap penawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan ragu untuk bertanya tentang bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan dan apakah itu masuk akal secara logis. Dengan tetap kritis dan mempertanyakan setiap detail, Anda dapat menghindari jebakan penipuan yang menjanjikan keuntungan tinggi namun berujung pada kerugian besar. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang kedua adalah verifikasi legalitas perusahaan investasi. Sebelum menanamkan uang Anda, selalu periksa legalitas perusahaan investasi yang menawarkan layanan tersebut. Perusahaan yang sah harus memiliki izin resmi dari lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Penipu seringkali menggunakan nama yang terdengar profesional dan menyertakan dokumen palsu untuk menciptakan ilusi legalitas. Mereka juga mungkin menggunakan logo atau nama institusi besar untuk menipu calon investor. Langkah mudah yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa nama perusahaan melalui situs resmi OJK atau badan pengawas terkait. Jika perusahaan tidak terdaftar, Anda sebaiknya langsung menghindarinya. Selain itu, cari tahu alasan atau pengalaman dari investor lain yang pernah berhubungan dengan perusahaan tersebut. Forum diskusi atau grup media sosial sering menjadi tempat berbagi informasi penting tentang perusahaan investasi. Pastikan Anda hanya berinvestasi pada perusahaan yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi baik. Melakukan pengecekan legalitas ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk menghindari penipuan. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ketiga adalah pahami produk investasi dengan baik. Penipuan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap produk investasi. Penipu memanfaatkan ketidaktahuan calon investor dengan menawarkan produk yang kompleks atau sulit dimengerti. Misalnya, mereka mungkin menawarkan investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency palsu atau skema trading otomatis. Mereka menggunakan istilah teknis yang rumit untuk menciptakan kesan profesionalisme. Untuk menghindarinya, luangkan waktu untuk mempelajari produk investasi tersebut. Cari informasi dari sumber terpercaya, tonton video edukasi, atau konsultasikan dengan ahli keuangan independen. Selain memahami cara kerja produk, penting juga untuk mengenali resikonya. Jangan hanya fokus pada potensi keuntungan, tetapi pelajari juga apa yang bisa terjadi jika investasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat menilai apakah suatu produk investasi masuk akal atau hanya skema penipuan yang dirancang untuk mengambil uang Anda. Kemudian, cara menghindari penipuan investasi yang keempat adalah hindari tekanan untuk segera bergabung. Penipu sering menggunakan tekanan psikologis untuk membuat Anda segera bergabung. Mereka mungkin mengatakan bahwa penawaran hanya berlaku hari ini atau kuota hampir penuh. Taktik ini dirancang untuk membuat Anda merasa tergesa-gesa dan kehilangan kesempatan untuk berpikir matang atau memeriksa lebih dalam. Dalam situasi ini, banyak orang akhirnya mengambil keputusan yang mereka sesali kemudian. Investasi yang sah tidak akan pernah memaksa Anda untuk bertindak cepat. Sebaliknya, mereka akan memberikan waktu bagi calon investor untuk mempelajari penawaran dengan baik. Jika Anda merasa ditekan, jadikan itu sebagai tanda bahaya. Luangkan waktu untuk merenung dan memeriksa semua informasi sebelum membuat keputusan. Keputusan investasi yang terburu-buru seringkali menjadi awal dari kerugian. Selalu ingat, investasi adalah proses yang membutuhkan perencanaan dan pemahaman. Jangan biarkan tekanan apapun membuat Anda kehilangan kontrol atas keputusan Anda. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang kelima adalah jangan terlalu mudah terpikat dengan testimoni. Penipu sering menggunakan testimoni palsu untuk membangun kredibilitas dan meyakinkan calon korban. Testimoni ini biasanya disajikan dalam bentuk cerita sukses atau bukti transfer keuntungan yang terlihat sangat meyakinkan. Namun banyak testimoni yang sebenarnya direkayasa. Foto investor sukses mungkin diambil dari internet, dan bukti transfer bisa diedit menggunakan teknologi sederhana. Penipu memanfaatkan testimoni ini untuk menumbuhkan rasa percaya dan membuat Anda berpikir bahwa orang lain telah mendapatkan keuntungan nyata. Sebagai calon investor, penting untuk tidak mudah percaya pada testimoni yang terlihat sempurna. Selain skeptis terhadap cerita yang terlalu indah, terutama jika tidak ada bukti kuat atau dokumentasi yang sah untuk mendukungnya. Cari sumber informasi tambahan untuk memverifikasi klaim yang dibuat. Jika memungkinkan, hubungi langsung individu yang disebutkan dalam testimoni untuk memastikan kebenarannya. Penipu cenderung menghindari transparansi karena mereka tidak ingin terungkap. Selalu ingat bahwa testimoni hanyalah alat pemasaran, baik dalam investasi yang sah maupun penipuan. Oleh karena itu, jangan jadikan testimoni sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang keenam adalah pastikan ada transparansi informasi. Transparansi adalah salah satu indikator penting dari investasi yang sah. Perusahaan investasi yang terpercaya akan dengan senang hati memberikan informasi lengkap tentang produk, resiko, dan strategi investasi mereka. Penipu cenderung menyembunyikan informasi atau memberikan jawaban dengan ambigu ketika ditanya tentang rincian investasi. Mereka mungkin mengalihkan perhatian Anda dengan membahas potensi keuntungan tanpa menjelaskan proses atau resiko yang terlibat. Mintalah dokumen resmi atau laporan keuangan dari perusahaan investasi. Dokumen seperti ini harus mencakup informasi tentang sumber pendapatan, biaya operasional, dan hasil kinerja yang diverifikasi. Jika mereka enggan memberikannya, itu adalah tanda bahaya. Perhatikan juga apakah perusahaan tersebut bersedia menjelaskan resiko investasi secara jujur. Perusahaan yang sah tidak akan menjanjikan keuntungan tanpa membahas kemungkinan kerugian. Dengan memastikan ada transparansi, Anda dapat membangun kepercayaan terhadap perusahaan investasi dan melindungi diri dari potensi penipuan. Jangan ragu untuk mundur jika merasa ada informasi yang disembunyikan. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ketujuh adalah hindari investasi yang tidak Anda pahami. Salah satu prinsip dasar dalam investasi adalah tidak berinvestasi pada sesuatu yang tidak Anda pahami. Penipu sering memanfaatkan ketidaktahuan calon investor dengan menawarkan produk yang kompleks dan sulit dimengerti. Produk seperti skema derivatif, mata uang kripto palsu, atau investasi berbasis teknologi sering menjadi pilihan favorit para penipu. Mereka menggunakan istilah teknis dan konsep rumit untuk menciptakan kesan bahwa hanya mereka yang memahami cara kerja investasi tersebut.
Jika Anda tidak yakin tentang bagaimana suatu investasi bekerja atau dari mana keuntungannya berasal, itu adalah tanda bahwa Anda perlu berhati-hati. Selalu luangkan waktu untuk mempelajari konsep dasar dari jenis investasi yang ditawarkan. Anda juga dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan independen yang tidak terkait dengan perusahaan investasi tersebut. Mereka dapat membantu menjelaskan apakah investasi tersebut layak atau justru beresiko tinggi. Dengan hanya berinvestasi pada produk yang Anda pahami, Anda dapat mengurangi resiko terkena penipuan dan memastikan bahwa uang Anda bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-8 adalah jangan tertipu dengan iming-iming bonus bergabung. Penipu sering menggunakan strategi iming-iming bonus untuk menarik calon korban. Mereka mungkin menawarkan bonus langsung atau hadiah besar bagi siapa saja yang segera bergabung atau mengajak orang lain untuk berinvestasi. Bonus ini dirancang untuk menciptakan rasa urgensi dan membuat Anda merasa mendapatkan keuntungan tambahan yang sebenarnya tidak nyata. Dalam banyak kasus, bonus tersebut hanyalah umpan untuk mendapatkan uang Anda lebih cepat. Perusahaan investasi yang sah tidak akan memaksa Anda untuk bergabung dengan menawarkan bonus besar. Fokus mereka adalah memberikan edukasi tentang produk investasi, bukan membujuk dengan hadiah. Jika Anda menemukan penawaran seperti ini, selalu tanyakan dari mana sumber bonus tersebut berasal. Jika jawabannya tidak jelas atau terdengar mencurigakan, itu adalah tanda bahwa Anda sedang berhadapan dengan penipuan. Ingatlah bahwa bonus bukanlah jaminan keuntungan. Jangan biarkan hadiah sementara mengalihkan perhatian Anda dari resiko dan potensi kerugian jangka panjang. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-9 adalah waspadai skema Ponzi atau piramida. Skema Ponzi atau piramida adalah salah satu jenis penipuan investasi yang paling umum dan merugikan banyak orang. Dalam skema ini, keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama sebenarnya berasal dari uang yang disetor oleh investor baru, bukan dari hasil investasi yang sah. Ciri utama skema ini adalah fokus pada rekrutmen anggota baru untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya ada janji bahwa semakin banyak orang yang Anda rekrut, semakin besar keuntungan yang Anda peroleh. Namun sistem ini tidak berkelanjutan karena pada akhirnya tidak akan ada cukup anggota baru untuk mendukung pembayaran. Penipu sering menyamarkan skema ini dengan nama yang terdengar profesional atau menggunakan istilah teknis untuk membingungkan calon korban. Mereka mungkin juga mengklaim bahwa bisnis mereka sah dan didukung oleh lembaga tertentu, meskipun itu tidak benar. Untuk menghindari skema ini, selalu periksa struktur bisnis investasi tersebut. Jika fokus utamanya adalah merekrut anggota baru daripada menghasilkan keuntungan dari produk atau layanan nyata, Anda harus waspada. Waspadalah terhadap penawaran yang menekankan pendapatan pasif melalui perekrutan. Skema Ponzi dan piramida selalu berujung pada kerugian bagi mayoritas peserta, terutama mereka yang masuk di tahap akhir. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-10 adalah hindari penawaran yang tidak diminta. Penawaran investasi yang datang tanpa diminta, seperti melalui email, pesan media sosial, atau telepon, seringkali merupakan tanda penipuan. Penipu menggunakan strategi ini untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dengan harapan menemukan korban yang rentan. Penawaran ini biasanya mengklaim sebagai peluang eksklusif dengan imbal hasil besar. Penipu seringkali menggunakan nama perusahaan besar atau tokoh terkenal untuk menambah kredibilitas. Namun ini hanya strategi untuk memanipulasi Anda. Jika Anda menerima penawaran semacam ini, jangan langsung percaya. Bahkan jika terdengar meyakinkan. Sebaiknya periksa terlebih dahulu kredibilitas sumbernya. Gunakan mesin pencari atau situs resmi untuk memverifikasi klaim mereka. Pastikan juga untuk tidak memberikan informasi pribadi atau finansial kepada pihak yang tidak dikenal. Penipu dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan tindak kejahatan lebih lanjut, seperti pencurian identitas atau penipuan tambahan. Dengan menghindari penawaran yang tidak diminta dan hanya berinvestasi melalui saluran yang sah, Anda dapat melindungi diri dari resiko penipuan. Ingat, peluang investasi yang baik tidak akan datang tanpa usaha dari pihak Anda sendiri.
Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-11 adalah periksa latar belakang orang yang menawarkan investasi. Orang yang menawarkan investasi memiliki peran besar dalam menentukan apakah suatu penawaran itu sah atau penipuan. Penipu biasanya tampil meyakinkan dengan penampilan profesional dan cerita sukses yang mengesankan. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang atau pengalaman nyata di bidang investasi. Sebelum menerima penawaran, cari tahu siapa orang tersebut, termasuk sejarah kerja, sertifikasi, dan reputasinya di industri investasi. Anda dapat memeriksa profesionalitas mereka melalui lembaga pengawas seperti OJK di Indonesia yang biasanya memiliki daftar nama-nama profesional investasi yang terdaftar. Jika nama mereka tidak ada di daftar tersebut, itu adalah tanda bahaya. Hati-hati juga dengan orang yang mencoba menjalin hubungan profesional yang cepat untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Ini adalah taktik umum yang digunakan untuk membuat Anda merasa nyaman sebelum mereka menawarkan investasi palsu. Dengan memeriksa latar belakang mereka secara menyeluruh, Anda dapat mengurangi resiko ditipu dan memastikan bahwa orang yang Anda percaya untuk mengelola uang Anda benar-benar kompeten dan terpercaya. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-12 adalah jangan tergiur dengan skema cepat kaya. Skema cepat kaya seringkali menjadi magnet bagi calon investor, terutama mereka yang mencari solusi instan untuk masalah keuangan. Penipu menggunakan janji ini untuk memancing korban yang ingin mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat. Skema ini biasanya menawarkan cara yang mudah dan aman untuk menghasilkan uang, seperti investasi tanpa risiko atau penggandaan uang dalam waktu singkat. Namun janji-janji ini tidak realistis dan hampir selalu merupakan penipuan. Prinsip dasar investasi adalah membutuhkan waktu untuk memberikan hasil. Tidak ada cara instan untuk membangun kekayaan tanpa resiko. Jika ada seseorang yang menjanjikan sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda harus waspada. Untuk menghindari jebakan ini, fokuslah pada investasi yang memiliki dasar dan strategi jangka panjang. Meskipun hasilnya mungkin tidak secepat yang Anda harapkan, ini adalah cara yang lebih aman dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Ingatlah bahwa dalam investasi, kesabaran adalah kunci. Jangan biarkan janji kekayaan instan membuat Anda kehilangan akal sehat dan mengambil keputusan yang beresiko. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-13 adalah waspadai ketergantungan pada emosi. Penipu sering menggunakan manipulasi emosional untuk meyakinkan calon korban. Mereka bisa memanfaatkan rasa takut kehilangan peluang, keserakahan akan keuntungan besar, atau tekanan sosial untuk membuat Anda mengambil keputusan investasi tanpa berpikir panjang. Sebagai contoh, penipu mungkin mengatakan bahwa Anda hanya memiliki waktu terbatas untuk bergabung dalam investasi tertentu, atau bahwa banyak orang lain sudah mendapatkan keuntungan besar dari skema tersebut. Hal ini dirancang untuk menciptakan rasa urgensi yang membuat Anda sulit berpikir rasional. Untuk melindungi diri, penting untuk selalu memisahkan emosi dari keputusan investasi. Ambil waktu untuk mengevaluasi penawaran secara objektif, bahkan jika itu berarti melewatkan peluang yang tampak menarik. Diskusikan rencana Anda dengan teman atau penasehat keuangan terpercaya yang dapat memberikan perspektif yang lebih rasional. Mendapatkan opini kedua seringkali membantu menghindari keputusan yang impulsif. Dengan menjaga emosi tetap terkendali, Anda dapat mengurangi risiko terjebak dalam investasi yang merugikan. Ingat, keputusan yang baik selalu didasarkan pada fakta, bukan tekanan emosional. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-14 adalah hindari investasi yang memanfaatkan nama selebriti. Penipu seringkali memanfaatkan nama selebriti atau tokoh terkenal untuk memberikan kesan legitimasi pada investasi mereka. Mereka mungkin mengklaim bahwa selebriti tertentu adalah investor atau pendukung skema mereka. Dalam banyak kasus, nama selebriti tersebut digunakan tanpa izin atau bahkan sepenuhnya palsu. Foto, video, atau kutipan yang tampak seperti dukungan seringkali diedit atau dimanipulasi untuk meyakinkan calon korban. Sebagai calon investor, penting untuk memverifikasi klaim semacam ini. Jangan langsung percaya pada gambar atau video tanpa sumber resmi yang jelas.
Jika ragu, periksa pernyataan resmi dari selebriti atau tokoh tersebut untuk memastikan kebenarannya. Ingat bahwa selebriti pun dapat menjadi korban penipuan, atau nama mereka bisa disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka. Fokuslah pada transparansi dan kredibilitas perusahaan investasi daripada siapa yang disebut mendukungnya. Jangan biarkan ketertarikan pada selebriti mempengaruhi keputusan finansial Anda. Keputusan investasi harus selalu didasarkan pada analisis yang menyeluruh dan bukti yang dapat diverifikasi. Kemudian, cara menghindari penipuan investasi yang ke-15 adalah jangan gunakan tabungan darurat untuk investasi. Tabungan darurat adalah dana yang Anda simpan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya medis, kehilangan pekerjaan, atau keadaan darurat lainnya. Menggunakan dana ini untuk investasi beresiko tinggi adalah kesalahan besar. Penipu sering mencoba meyakinkan korban untuk mengalokasikan semua uang mereka, termasuk tabungan darurat, ke dalam skema investasi. Mereka mungkin menjanjikan pengembalian yang tinggi dalam waktu singkat sehingga tampak seperti solusi cepat untuk masalah keuangan. Namun kenyataannya adalah bahwa investasi selalu memiliki tingkat resiko tertentu. Kehilangan tabungan darurat dapat membuat Anda rentan terhadap kesulitan finansial yang lebih besar di masa depan. Jika Anda tertarik untuk berinvestasi, pastikan bahwa uang yang digunakan adalah dana yang memang dialokasikan untuk tujuan tersebut, bukan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan dasar atau keadaan darurat. Mengelola dana dengan hati-hati dan memisahkan tabungan darurat dari dana investasi adalah langkah penting untuk melindungi stabilitas keuangan Anda. Ini juga membantu Anda menghindari tekanan emosional yang dapat dimanfaatkan oleh penipu. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-16 adalah pelajari peraturan dan regulasi investasi. Memahami peraturan dan regulasi yang mengatur investasi adalah langkah penting untuk melindungi diri dari penipuan. Lembaga pemerintah seperti OJK di Indonesia menyediakan panduan dan pengawasan untuk memastikan keamanan investasi. Penipu sering menghindari atau melanggar regulasi, sehingga penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu yang menawarkan investasi memiliki izin yang sah. Anda dapat memeriksa daftar perusahaan investasi resmi di situs web lembaga pengawas. Selain itu, pelajari hak-hak Anda sebagai investor, termasuk bagaimana menangani sengketa jika terjadi masalah. Mengetahui prosedur hukum yang berlaku dapat memberikan kepercayaan diri saat menghadapi situasi yang mencurigakan. Jangan ragu untuk bertanya tentang kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh perusahaan investasi. Perusahaan yang sah akan dengan senang hati memberikan informasi ini, sedangkan penipu cenderung menghindar atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Dengan memahami peraturan yang ada, Anda dapat mengenali tanda-tanda penipuan lebih awal dan melindungi diri Anda dari skema yang tidak sah. Pengetahuan adalah senjata terbaik untuk melawan penipuan investasi. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-17 adalah hindari investasi dengan dokumen yang tidak lengkap. Dokumen investasi adalah salah satu indikator utama apakah suatu investasi sah atau tidak. Penawaran investasi yang tidak disertai dokumen yang jelas dan lengkap seperti prospektus, laporan keuangan, atau kontrak resmi biasanya merupakan tanda bahaya. Penipu seringkali mengabaikan formalitas ini dengan alasan seperti kesederhanaan atau untuk mengurangi kerumitan. Namun fakta bahwa dokumen ini tidak disediakan menunjukkan kurangnya transparansi dan itikat baik. Sebagai investor yang bijak, Anda harus selalu meminta dokumen yang relevan sebelum menyetorkan uang Anda. Pastikan dokumen tersebut memberikan informasi rinci tentang perusahaan, model bisnis, resiko, dan struktur imbal hasil. Jika dokumen yang diberikan terasa ambigu, tidak lengkap, atau sulit dipahami, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi atau berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut valid. Ingat bahwa dokumen yang lengkap dan transparan adalah dasar dari investasi yang aman. Jangan pernah mengabaikan aspek ini, bahkan jika penawaran investasi terlihat sangat menarik. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-18 adalah
Gunakan akal sehat dalam menilai imbal hasil. Imbal hasil yang ditawarkan sering menjadi daya tarik utama dalam penawaran investasi. Namun, jika return atau imbal hasil yang dijanjikan terlalu tinggi atau terdengar tidak masuk akal, itu bisa menjadi tanda adanya penipuan. Penipu sering menjanjikan pengembalian besar dengan risiko yang minimal atau bahkan tanpa risiko sama sekali. Namun dalam dunia investasi, prinsip dasarnya adalah bahwa semakin tinggi potensi imbal hasil, semakin besar pula resikonya. Gunakan akal sehat untuk menilai apakah imbal hasil yang dijanjikan realistis. Bandingkan dengan standar pasar atau instrumen investasi lain yang sejenis. Jika angka yang ditawarkan jauh di atas rata-rata, itu adalah tanda untuk berhati-hati. Selain itu, jangan terjebak oleh klaim seperti jaminan keuntungan atau tanpa resiko. Tidak ada investasi yang benar-benar bebas dari resiko, bahkan untuk instrumen yang sangat konservatif seperti obligasi pemerintah. Dengan mengandalkan akal sehat dan melakukan evaluasi menyeluruh, Anda dapat menghindari jebakan investasi yang menawarkan janji palsu. Ingatlah bahwa keuntungan besar tidak pernah datang tanpa resiko yang sebanding. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang ke-19 adalah hindari investasi yang menekan Anda untuk bertindak cepat. Tekanan untuk bertindak cepat adalah salah satu taktik umum yang digunakan oleh penipu untuk membuat calon korban merasa terburu-buru. Mereka mungkin mengatakan bahwa penawaran ini hanya tersedia dalam waktu terbatas atau bahwa Anda harus segera bergabung sebelum peluang hilang. Taktik ini dirancang untuk menghilangkan kesempatan bagi Anda untuk memeriksa atau mempertimbangkan penawaran dengan matang. Dalam situasi seperti ini, keputusan impulsif seringkali mengarah pada kerugian finansial. Investasi yang sah tidak akan memaksa Anda untuk membuat keputusan secepat itu. Perusahaan yang profesional akan memberikan waktu dan informasi yang cukup bagi Anda untuk mengevaluasi penawaran mereka. Jika Anda merasa ditekan untuk bertindak cepat, anggap ini sebagai tanda bahaya dan luangkan waktu untuk melakukan riset tambahan. Jangan biarkan rasa takut kehilangan peluang membuat Anda mengabaikan proses evaluasi. Dengan menghindari tekanan semacam ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang Anda buat didasarkan pada pemikiran yang rasional, bukan dorongan emosional atau manipulasi pihak lain. Kemudian cara menghindari penipuan investasi yang terakhir atau yang ke-20 adalah selalu prioritaskan keamanan data pribadi. Dalam dunia investasi modern, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Penipu seringkali memanfaatkan data ini untuk mengakses rekening bank, mencuri identitas, atau melakukan kejahatan keuangan lainnya. Selalu berhati-hati dengan siapa Anda berbagi informasi pribadi, terutama saat menerima penawaran investasi. Hindari memberikan detail seperti nomor rekening bank, KTP, atau nomor telepon kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya. Pastikan bahwa situs web atau aplikasi tempat Anda mendaftar memiliki keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan sertifikasi SSL. Periksa juga ulasan pengguna lain untuk memastikan bahwa platform tersebut dapat dipercaya. Jika Anda merasa data Anda telah digunakan tanpa izin, segera laporkan ke lembaga berwenang seperti OJK atau polisi setempat. Tindakan cepat dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan menjaga keamanan data pribadi Anda tidak hanya melindungi diri dari penipuan investasi, tetapi juga dari berbagai jenis kejahatan digital lainnya. Keamanan data adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman. Penipuan investasi adalah ancaman yang dapat menimpa siapa saja, terutama di era digital yang menawarkan kemudahan sekaligus resiko. Dengan memahami cara-cara menghindari penipuan yang telah dijelaskan, Anda dapat melindungi diri dan aset Anda dari skema yang merugikan. Ingatlah bahwa keputusan investasi yang bijak memerlukan penelitian, kehati-hatian, dan kesadaran akan tanda-tanda penipuan. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari pendapat ahli jika Anda merasa ada yang mencurigakan. Pada akhirnya, tujuan investasi adalah untuk mencapai keamanan finansial dan kemakmuran, bukan menimbulkan stres atau kerugian.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas, Anda tidak hanya melindungi diri tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Mari kita menjadi investor yang cerdas dan berintegritas, selalu mengutamakan transparansi, logika, dan keamanan dalam setiap langkah yang diambil. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok Finance. Wassalam.